Pemirsa, menjawab kekhawatiran publik terkait masa depan lahan ex-TPA Suwung yang akan ditutup total pada tanggal 1 Agustus 2026. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan kawasan tersebut tidak akan dikomersialisasikan. Pemerintah justru akan merehabilitasi lahan menjadi ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Penegasan ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat dialog terbuka bersama ratusan mahasiswa BEM Universitas Udayana di Wanilan DPRD Bali, Rabu siang 22 April 2026. Dalam dialog, Koster memastikan tidak akan ada pembangunan mal maupun proyek pariwisata di atas lahan ex-TPA Suwung. Untuk pembangunan kawasan terbuka hijau, fasilitas umum untuk jogging track dan sebagainya, bukan untuk bangun mal. Bukan untuk bangun fasilitas pariwisata seperti yang dicurigai oleh sejumlah pihak selama ini. No, nggak ada. Saya niat baik. Bali ini butuh taman terbuka hijau yang cukup, perlu keindahan karena daerah wisata. Jadi itu akan menjadikan tempat ruang terbuka hijau dan taman serta jogging track. Ini yang sedang kita lakukan. Jadi sekaligus saya ingin mengklaimkan, nggak ada niat ini akan dijadikan kontrak dengan investor, nggak ada. Saya jaminannya sebagai gubernur. Ini skala saya lakukan. Oke? Ini skala catat omongan saya. Ini skala. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menetapkan penutupan TPA Suwung secara bertahap mulai 1 April 2026. Hanya sampah anorganik dan residu yang diperbolehkan masuk. Namun saat ini dibolehkan kembali sampah organik ke TPA Suwung dengan pembatasan hanya 2 kali seminggu. Kemudian 31 Juli 2026 menjadi batas akhir operasional terbatas dan per 1 Agustus 2026 TPA Suwung resmi ditutup total. Pemerintah terus mengoptimalkan sejumlah fasilitas pengolahan sampah, diantaranya TPST Kesiman Keterlangu dengan kapasitas 200 ton per hari, serta TPST Tahura 1 dan 2 dengan total 350 ton per hari. Selain itu, akan dibangun TPS 3R tambahan di Sanur dan Sidokarya, serta optimalisasi 23 TPS 3R di Denpasar. Total kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai sekitar 650 ton per hari. Untuk solusi jangka panjang, Bali juga menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL bekerjasama dengan PLN dan pemerintah pusat yakni Danantara. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah minimal 1.200 ton sampah per hari dengan groundbreaking pada Juli 2026 dan ditargetkan beroperasi Desember 2027. Winata dan Angkat Wirawan Bali TV.